Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda ke Perancis ya, tepatnya di kota Paris. Nah, ngobrol soal Paris ini nggak akan lengkap ya kalau kita tidak membahas salah satu ikon yang ada di sana, yaitu Menara Eiffel. Nah, Menara Eiffel ini merupakan menara yang dirancang oleh Gustave Eiffel, seperti namanya dari menara ini ya, atau Menara Eiffel. Nah, bangunan ini merupakan bangunan tertinggi di Paris dan salah satu struktur terkenal di dunia. Nah, ada lebih dari 200 juta orang telah mengunjungi menara ini sejak pembangunannya tahun 1889. Nah, bangunan ini termasuk merupakan bangunan yang paling banyak dikunjungi di dunia ya. Dan termasuk juga antena setinggi 24 meter. Struktur ini memiliki tinggi 325 meter sejak tahun 2000, yang sama dengan bangunan konvensional bertingkat 81. Jadi memang cukup tinggi ya. Nah, ketika menara Eiffel ini selesai dibangun tahun 1859, nah struktur ini menjadi yang tertinggi di dunia waktu itu ya. Ini gelar yang bisa dipertahankan sampai tahun 1930. Nah, sebelum digeser oleh yang lainnya. Dan struktur besi Menara Eiffel ini punya bobot 7.300 ton, sementara keseluruhan strukturnya termasuk komponen non besinya berbobot 10.000 ton. Nah, untuk ini sendiri, nah ini tergantung ya dari ketinggiannya, maksudnya ya, tergantung dari saat temperaturnya itu panas atau dingin. Nah, kalau dingin ini bisa bisa menyusut sampai 18 cm. Nah, dan menara ini juga berayun ketika ada angin, jadi kayak gitu guys. Nah, untuk tingkatnya sendiri, nah tingkat pertama dan kedua ini bisa diakses dengan tangga dan lift. Nah, ini sebuah loket tiket di Menara Selatan yang menjual tiket ke anak tangga yang dimulai di tempat itu. Di serambi pertama tangga naik ya dari arah timur, menara timur, dan pertemuan tingkat ketika hanya dapat diakses dengan lift. Dari platform pertama atau kedua, tangga dibuka bagi semua orang yang naik dan turun, tergantung apabila mereka telah membelinya tiket lift atau tiket tangga. Jadi gitu. Jadi bukan untuk aplikasi, tapi hanya untuk supaya tidak menimbulkan kemacetan mungkin ya, atau penumpukan yang ada di sana. Nah, untuk perawatan menara ini sendiri terdiri dari pengadaan 50 sampai 60 ton cat setiap 7 tahun untuk menjaga supaya besinya itu nggak berkarat. Nah, terus kemudian untuk sejarahnya sendiri, nah ini dibangun antara 1887 sampai 1889. Nah, sebagai pintu masuk Exposition Universelle. Terus kemudian pameran dunia yang waktu itu diadakan untuk merayakan seabad revolusi Perancis ya. Nah, Menara Eiffel ini sebenarnya berencana tidak dibangun di situ, malah dibangun di Barcelona, maksudnya ya. Maksudnya Eiffel sendiri. Nah, ini ingin membuat menaranya itu di Barcelona ya, untuk pameran Universal tahun 1888. Tapi para pihak yang bertanggung jawab di Balai Kota Barcelona ini menganggapnya menara ini aneh ya dan mahal, serta nggak cocok dengan kota itu. Nah, setelah penolakan rencana Barcelona, nah Eiffel kemudian mengirim draftnya ke pihak yang bertanggung jawab untuk pameran Universal di Paris, Prancis, di mana yang membangun menaranya setahun kemudian, yaitu tahun 1829. Nah, menara ini diresmikan pada tanggal 31 Maret 1800
89 dan dibuka pada tanggal 6 Mei ya. 300 pekerja menggabungkan bersama 18.083 bagian besi benam yang merupakan bentuk murni dari besi struktural. Ini menggabungkan 2,5 juta paku dengan bentuk struktural oleh Maurice Koechlin. Nah, risiko kecelakaan sangat besar ya untuk pencakar langit modern yang tidak biasa. Menara ini tidak biasa. Menara ini terbuka tanpa tingkat tengah kecuali 2 platform. Tapi karena Eiffel mengambil sikap hati-hati termasuk penggunaan takal bergerak, rel bantu dan layar, hanya 1 orang yang meninggal ya. Ini cukup minim ya. Nah, menara ini mendapat berbagai kritik dari masyarakat ketika dibangun, menyebutnya mengganggu mata. Surat kabar juga dipenuhi dengan surat kritik dan dari komunitas seni di Paris waktu itu. Nah, salah satunya dimasukkan dalam penerbitan kantor penerbitan Amerika Serikat, William Watson. Nah, ini mengenai pameran Universal Paris, teknik sipil, pekerjaan umum dan arsitektur tahun 1892. Dan waktu itu ya jelasnya dikatakan bahwa bangunan ini memang nggak layak ya, dan sebenarnya sih rencananya bangunan ini akan dibongkar ya setelah dibongkar setelahnya ya gitu. Nah, Eiffel ini ternyata memiliki izin untuk mendirikan menara itu selama 20 tahun, yang artinya dibongkar pada tahun 1909 maksudnya, ketika kepemilikannya diserahkan kepada kota Paris. Nah, kota kemudian rencananya sih akan meruntuhkannya. Tapi setelah menara ini terbukti mendatangkan untung dari segi komunikasi, menara ini dibiarkan berdiri setelah izin tersebut sudah kadaluarsa. Nah, militer juga menggunakannya untuk mengatur taksi Paris di garis depan selama pertempuran Marne yang pertama dan menjadi monumen kemenangan pertempuran itu. Nah, jadi menara ini sebenarnya ya karena dipandang itu sebagai suatu yang mengganggu kota, ini sempat mendapatkan kritik juga dan tidak berseni dan sebagainya. Akhirnya akan diruntuhkan 20 tahun kemudian. Ternyata malah membuat membuat sebuah icon atau membuat sesuatu yang yang berbeda dari yang lainnya di kota Paris. Jadi ini sebenarnya nggak disengaja juga ya. Terus kemudian ya udah kita tunggu aja sampai kapan Paris ini akan ada ya guys. Nah, maksudnya kota Paris itu bisa eksis tanpa adanya menara itu. Nah, jadi saat ini memang bisa dikatakan bahwa Menara Eiffel itu merupakan ikonnya kota Paris, dan kota Paris itu pasti akan identik dengan Menara Eiffel. Nah, ini ada fakta-fakta tentang Menara Eiffel ya yang bisa saya sebutin. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan Menara Eiffel yang dimulai di tahun 1887 itu selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Terus kemudian biaya yang dihitung dalam mata uang Prancis, yaitu franc ya, franc Prancis waktu itu, untuk membangun monumen ini adalah 7.799.401,31. Kemudian tinggi menara sendiri itu adalah 324 meter. Ini termasuk antena di bagian atasnya. Nah, tingginya itu mencapai 1063 kaki, dan jika tanpa antena tingginya itu hanya 300 meter saja atau 984 kaki. Nah, kemudian ada 10.000 ton total berat ya, seperti yang saya sebutin. Dan kemudian waktu yang digunakan untuk
merancang ya. Awal dirancang untuk bertahan adalah 20 tahun sebelum diambrukkan. Ternyata Menara Eiffel tetap lestari sampai sekarang. Nah, jarak perjalanan satu lift setiap tahun menurut situs livescience.com adalah 103.000 km. Nah, jarak tersebut sama dengan 2,5 kali keliling bumi. Terus kemudian ada 18 jumlah menara yang dicat ulang selama bertahun-tahun dan dibutuhkan 60 ton cat seperti yang saya katakan tadi. Oke guys, 41 tahun adalah lama Menara Eiffel menjadi bangunan tertinggi di dunia sebelum dipecahkan ya sama bangunan yang lainnya di kota New York. Ya, oke. Tahun 1944 ini adalah tahun ketika Menara Eiffel bisa saja dirubuhkan oleh Hitler. Hitler memang pernah memerintahkan gubernur Jerman di Prancis ya waktu itu, karena Prancis juga dikuasai oleh Jerman, itu untuk meruntuhkan Menara Eiffel, tapi dia menolak. Mungkin sayang ya dengan Menara Eiffel ini, karena dianggap sudah menjadi sesuatu yang fenomenal di kota Paris tersebut. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa ya untuk nonton video-video yang lainnya, baik yang ini yang sudah diupload maupun yang akan diupload berikutnya. Dan makasih banget udah memberikan dukungan ke channel ini sehingga sehingga banyak yang subscribe, banyak yang nonton. Pokoknya saya nggak henti-hentinya mengucapkan terima kasih banyak buat Anda. Dan makasih banget sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.